就这么几条臭鱼烂虾。跟我滚开！这是何必？父亲，你们等死吧！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Donghua Supreme Alchemy atau Tantau Zezun. Nah, di part hari ini guys, kita bakal menyaksikan Pei Tian itu bakal menghajar keluarga Qin. Sekaligus tunangannya sang kakak yaitu Qin Rong. Penasaran kan? Terjadi pertarungan besar nih berarti guys. So, kalau melihat part sebelumnya kita menyaksikan Pei Tian itu udah menghajar dua utusan dari Sekte Qin. Setelah itu dia membantu Meiya buat mendapatkan kekuatannya lagi. Merasa masih belum puas, dia pun mengajak sang kakak dan ayahnya ke keluarga Qin guys. Nah disinilah Tao Kui disuruh maju buat mengacak-acak dulu formasi jebakan yang ada di depan istana. Alhasil gak lama dari itu, muncullah sosok serigala dengan aura yang sangat kuat. Dan kita pun masuk ke intro guys ya. Hehehe. Melihat serigala yang begitu menyeramkan membuat sang kakak dan juga ayahnya menjadi sedikit ketakutan. Dan apa yang terjadi? Serigala itu melesat maju buat menyerang guys. Tao Kui tidak tinggal diam. Menggunakan pedangnya langsung mempaskan sang serigala. Gak sampai situ. Pei Tian bahkan mengancam serigala tersebut akan memotong-motong dia guys. Membuat si serigala kabur kocar kacir. Tapi belum selesai. Muncullah seorang tetua dan 4 anak buahnya di hadapan mereka. Diketahui juga 4 anak buah ini adalah prajurit khusus yang lumayan kuat. Tapi sayang Pei Tian sama sekali nggak takut ya guys. Malah dia remehkan. Karena tadinya dia menduga bakal ada seseorang yang sangat kuat itu bakalan muncul. Membuat sang tetua murka dong. Menyuruh ke-4 anak buahnya buat menyerang. 就这么几条臭鱼烂虾。 Tao Kui ikutan melesat maju sehingga terjadilah pertarungan sengit di sana. Tapi Tao Kui jelas jauh lebih kuat. Berakhir dia menghajar dengan mudah ke-4 orang tadi hingga membuat mereka dihempaskan dan gak sadarkan diri. Sang tetua kesal. Oleh karena itu dia pun turun tangan juga nih. Melesat menyerang si Tao Kui. Tao Kui dia tinju hingga terhempas tapi dia tidak mau menyerah guys. Malahan dia ledek karena tinju sang tetua yang terlalu lemah. Dia pun langsung ingin menunjukkan yang lebih kuat. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Beberapa anak buahnya tetua yang tadi sudah sadar mulai mendukung tetua mereka dan memberikan semangat. Tapi semua itu gak berguna guys. Tao Kui jauh lebih kuat. Dia hempaskan sang tetua sampai tidak berdaya. Pei Tian menyuruh Tao Kui agar masuk saja. Tinggalkan tetua ini ke dalam istana. Si tetua murka dong. Tidak terima guys menganggap Pei Tian berbuat seenaknya di istana mereka. Tapi semua sudah terlambat. Tao Kui melesat maju, masuk ke dalam istana buat mencari Qin Rong. Orang yang akan dijodohkan dengan kakaknya kemarin. Apa yang terjadi? Si tetua malah menertawakan usahanya Tao Kui menganggap dia bodoh guys. Karena istana ini ternyata bukan istana sembarangan. Siapapun yang masuk itu akan meninggoy karena terdapat banyak sekali jebakan di dalam. Karena sekarang gak ada lagi penjaga yang kuat, si tetua pun melesat maju ingin menghabisi Pei Tian bersama dengan keluarganya. Sehingga tuar. Pei Tian pun turun tangan guys. Menatap sang tetua dan membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Gak cuma itu. Pei Tian sengaja mengadu kekuatan mereka, menghempaskan sang tetua. Melakukan hal itu supaya si tetua tahu guys. Seberapa besarkah perbedaan kekuatan mereka. Apalagi si Pei Tian meledek dengan memuji si tetua yang sangat kuat
Dalam artian sebaliknya dia sangat lemah. Ya, setidaknya si tetua bisa membuat baju miliknya jadi kotor lah. Sang tetua murka guys. Mencoba melawan lagi, terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Saking cepatnya kecepatan mereka, membuat sang ayah dan sang kakak yang berada di sana tidak bisa mengikutinya. Namun tetap aja, Pei Tian kita jauh lebih sakti. Sang tetua ditinju tepat di perut. Tidak menyerah, si tetua terus melesat maju dan melanjutkan pertarungan mereka. Dan hasilnya impas guys. Mereka berdua tidak ada yang dihempaskan satu sama lain. Tapi di satu sisi, si tetua kelihatan kewalahan. Beda sama Pei Tian, terus meledek karena kekuatan sang tetua yang terlalu lemah. Membuatnya menjadi semakin emosi. Membentuk sebuah formasi besar dan membuat langit langsung memunculkan badai. Sang kakak yang melihatnya tentu ketakutan guys. Dia tahu ini adalah teknik yang sangat kuat. Dan gak lama dari itu, sang tetua melancarkan serangan petir ungu guntur. Teknik itu ternyata tidak berguna di hadapan Lord kita Pei Tian. Karena dia tanpa melakukan apapun hanya perlu menatap sang tetua menggunakan teknik penenang jiwa. Alhasil teknik petir ungu itu tidak sampai ke badannya Pei Tian. Malahan si tetua menghentikan serangannya dan segera berlutut. Nah lo, Pei Tian malah menertawakan dia guys. Mengatakan si tetua nggak perlulah repot-repot sampai berlutut. Ini mah tetua dipermainkan udah kayak bocil nih. Dibully habis-habisan. Sang tetua semakin marah, mencoba menyerang lagi. Nggak kapok-kapok ini orang ya, dia bertekad ingin membantai Pei Tian yang dianggap sangat sombong. Itu lagi-lagi nggak berguna. Pei Tian melotot dan langsung membuat tetua itu tunduk berlutut kepada dia. Si kakak terkejut bukan main, tidak menyangka Pei Tian sudah sesakti ini. Masih tidak mau menyerah, sang tetua berusaha melawan dan ingin menghajar Pei Tian kembali. Lagi-lagi usaha itu sia-sia saja, kembali berlutut dengan tatapannya Pei Tian. Apalagi Pei Tian juga memaksanya untuk membenturkan kepalanya ke tanah seperti ayam guys. Matok-matok tanah maksudnya. Tak lama dari itu, Tao Kui sudah menyelesaikan misi dia, yaitu keluar dari dalam istana sambil membawa Qinrong. Tao Kui juga berhasil menghabisi semua penjaga yang ada di dalam. Tetua yang dilawan oleh Pei Tian itu sebenarnya ayahnya Qinrong guys. Pantesan dia sangat melindungi tempat ini. Pei Tian menyuruh Qinrong agar berlutut kepada sang kakak. Karena ketakutan, Qinrong pun nurut. Berlutut kepada kakaknya dan meminta maaf. Dia melakukan ini semua hanya karena alasan mencintainya guys. Tapi gak lama dari itu, muncul lagi seorang tetua dan seorang murid wanita yang bernama Jiao Er, sepantaran dengan kakaknya Pei Tian. Melihat kedatangannya, mereka membuat Qinrong kesenangan dong. Dia langsung mengadu. Kakaknya Pei Tian sudah memaksa dia untuk berlutut dan memohon kepadanya buat dinikahkan. Buset, fitnah guys. Si kakak emosi lah. Dia yang tidak mau menikah kok malah dia dianggap mau nikah ya kan? Jiao Er tertawa keras. Tidak menyangka Qing Lian, kakaknya Pei Tian yang rendahan, melakukan hal sampai seperti itu. Qinrong kembali mengatakan, keluarga Su memiliki status yang rendah. Tidak bisa disetarakan dengan keluarga Qinnya. Aduh, ni orang gak kapok-kapok nih, minta dihancurkan. Perkataannya membuat sang kakak menjadi semakin kesal guys. Tak menyangka Qinrong bisa memfitnah sampai sedalam itu. Pei Tian akhirnya turun tangan. Menampar Qinrong membuat dia terhempas. Bukan hanya sekali, melainkan 2 kali guys. Belum cukup, Pei Tian menatap mereka dan membuat mereka semua tunduk kepada dia. Tetua yang baru datang tadi nggak terima. Mengeluarkan pedangnya dan melesatkan tebasan. Tapi tebasan itu dihancurkan oleh Tao Kui. Jiao Er tentu murka guys. Bertekad ingin mengadukan hal ini kepada leluhur mereka yang bakal datang nanti. Soalnya dia pengen lihat
seberapa sombongnya Pei Tian nanti di hadapan sang leluhur. Tentu Pei Tian kaget dong. Ternyata leluhur keluarga Qin sudah ada di kota ini. Dan apa yang terjadi? Muncullah si leluhur keluarga Qin guys dari atas langit. Wah, tampaknya ini kuat banget nih. Tentu Qinrong dan Xiao Er semakin sombong besar kepala karena habis ini Pei Tian bakal dihajar habis-habisan. Apakah benar Lord kita bakal dihajar habis-habisan atau malah sebaliknya guys? Apa jangan-jangan leluhurnya yang dihajar pula? 你们等死吧！ So mari kita lihat deh. Spoiler buat part 1, 2, 3 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Nah, jadi singkatnya kita bakal melihat kedatangan leluhur Qin, Xiao Er dan Qinrong langsung ngadu. Ada seseorang yang sudah membuli dan menghajar mereka. Jelas itu membuat sang leluhur murka, pengen melihat siapakah orang itu. Tapi ketika bertemu dengan Pei Tian, leluhur Qin kaget guys. Karena leluhur Qin adalah seorang nenek-nenek yang waktu itu suka sama Pei Tian. Hahaha. Kayak ingat gak guys yang waktu itu ada seorang nenek ngejar-ngejar dia mulu. Bahkan kalau kayak ingat, si leluhur Qin ingin memberikan semua hartanya buat Pei Tian kalau semisal dia mau menikah dengannya. Aduh, kocak ini episode ya. Kita tunggu lagi di part 1, 2, 3 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun. Tunggu di hari biasa guys ya. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.